Ngeri, penis bocah di Pontianak terbakar saat sunat. Anda jangan bikin-bikin inovasi, tapi Anda menyelakai orang-orang dong. Oke, jadi Kita kasih solusi. Dokter Oji. siap. Waduh, nih kalau panggil dokter artinya ada keadaan yang genting nih, Dok. Iya. Ada seorang anak kecil terkena malpraktek seorang dokter yang ternyata dokternya juga kenal Anda juga kenal beliau, dan ketemunya dokter itu di seminar lu ya? Ya, jadi aneh lupa ya, Ya. kapan itu seminarnya, tapi udah lama, insya Allah. Beliau ini ikut waktu saya jadi pengajar seminar. Jadi insya Allah kalau dibilang beliau dokter baru dan tidak pengalaman, saya jamin sih enggak ya, karena beliau sudah mengikuti seminar-seminar sunat modern sendiri gitu. Oh, berarti ini kan dia ini belajar pas lu lagi ngisi seminar, Dok. Berarti ilmunya dapat dari lu ya berarti ya? Iya, oke. Kok bisa? Tapi kan nggak ngisinya cuma satu deh. Oh, iya, oke, disclaimer oke. dulu ya, disclaimer dulu. Iya, gitu. benar ya. Coba kita cek ya. Ini lagi viral banget teman-teman ya. Ngeri. Penis. Ngomongnya penis apa penis sih? Penis. Kok gue lupa sih. Biasanya gue soalnya kata yang lain Oh soalnya. iya, oke. Ngeri. Penis bocah di Pontianak terbakar saat sunat. Coba kita cek video nyokapnya ya. Ya. Ya kan, ini anak kecil umur berapa ya? Gua nggak tahu kalau untuk umurnya ya. Iya, coba ya. Nah ini nih. Ini pengakuan ibunya ya. Sempat menjerit pas sunat. Saya itu kalau bahas ini saya sedih kan Pak. Soalnya perjuangan, ingat lagi yang kemarin-kemarin kayak gitu kan. Saya tuh cuma pengen sunat kok sampai segini kayak gitu kan. Dokternya juga kayak mainin perasaan saya juga dari kemarin-kemarin kan, katanya mau tanggung jawab, tahu nggak tanggung jawab. Dokternya mainin perasaan ibunya. Hah? Enggak, maksud tadi ibunya kok baper? Nah itu dia nggak tahu. Kebawa perasaan tadi katanya. Oh, tentang anaknya maksudnya. Ya maksudnya itu mungkin ya. Di Pontianak. Sunatnya nggak di Safubot sih. Alhamdulillah marketing. Oke. Sip. Yang di Sumarekon Bekasi. Iya belinya. dong, ketemunya Om Oji. Oh iya. Nggak, ini sebenarnya gimana sih kronologinya? Gue nggak ngerti deh. Gue mungkin nggak bisa tayangin gambar-gambar fotonya. Gue tahu lu pasti punya bentuk wujud dari si penisnya. Oke. Pengennya sih nayangin, tapi kemarin kena pelanggaran dari YouTube waktu lu pernah mampir ke sini, Dok. Iya. Yang kemarin tuh. Padahal udah gue ingetin loh Der, padahal gue udah bilang Der ini beneran mau ditayangin gambarnya. Oke nggak apa-apa. Oke ya udah, gue ngikut. Ternyata bener kan? Di-ban sama Di YouTube. ban kena deh. Ya kan, gue kan sebagai manusia tuh, apalagi seorang media, Betul. belum tahu kalau gue belum merasakan cubitannya. Ternyata bener kecubit sama YouTube. Oh iya, deng, kita aman-aman aja ya. Iya kita main aman. Gimana sih maksudnya, kok bisa seperti ini? Kok katanya gue denger dari alat yang baru. Cuma mohon maaf ya, bukan gue belain ibunya. Tapi oke lah, boleh saat ini gue untuk awal gue belain si ibu pasien ini. Yang namanya inovasi, sebuah alat sunat dan seterusnya, harusnya membaik. Masa inovasi malah kemunduran? Nggak usah pakai alat itu kalau begitu. Pakai kembali lagi kayak gue tuh dulu, gunting sama biasa aja. Anda jangan bikin-bikin inovasi, tapi Anda menyelakai orang-orang dong. Oke, jadi bagus nih pertanyaan. Jadi gue disclaimer dulu ya. Iya, Der. iya, oke, Maksudnya oke. gini, gue berada di sini sebenarnya untuk apa ya? Berada di posisi tengah, artinya juga tidak memihak dari satu sisi. Teman gue itu Masa sih? serius. Masa nggak belain dokter? Enggak. Hah? Jadi ibaratnya gue di sini sebagai untuk penengah. Jadi sebenarnya ya, yang gue harus jelasin, sebenarnya ini sudah dimediasi loh. Sudah ada mediasi. Jadi sebenarnya dan pasien ini sudah dilakukan tindakan 1-2 kali kalau nggak salah ya. Untuk lebih tepatnya nanti saya konfirmasi lagi. Jadi sebenarnya gini. Berita ini diangkat setelah mediasi dan sudah dilakukan tindakan operatif. Jadi sudah dilakukan rekonstruksi. Artinya gini. Sebenarnya ini tidak sefatal yang waktu itu kita bahas, Der. Jadi kepotong tidak. Tapi Ini kebakar nih, nggak parah gimana? jadi gini. Kebakar. Jadi ada beberapa hal, cara dan teknik pada saat pemotongan terlalu lama dengan heat tertentu atau ukuran tertentu yang jadi akhirnya merambat ke bawah. Dan itu akhirnya mengakibatkan panas yang berlebih di bagian bawah. Untuk clampingnya sendiri ya. Coba jelasin nih, mungkin belum pada ngerti nih. Coba satu persatu ya. Jadi dari dasar kita kan awam nih, maksudnya clamping apa itu kan kita kurang paham gitu ya.
Jadi awalnya gimana sih? Jadi ditemukan satu alat nih. Ditemukan satu alat. Jadi ibaratnya ditemukan suatu alat yang memang sebenarnya lagi untuk dilakukan riset. Belum pada saat itu ya. Belum untuk kita lakukan semua global untuk dilakukan tindakan. Karena ibaratnya kita dalam sedang di kita sendiri ini lagi penelitian tentang hal itu. Gimana cara untuk melakukan hal yang aman. Untuk sunat. Iya, Loh, betul. berarti alat ini udah disetujui sama lembaga atau asosiasi kedokteran? Jadi sebenarnya kita masih dalam rangka dan itu masih terus pembahasan terus menerus digodok di dalam asosiasi ini gitu loh. Jadi ibaratnya kita di Asdoki lagi membahas ini bagaimana jadi suatu hal yang nanti aman ke depannya. Apa masalah apa yang harus pakai alat itu ketimbang pola lama laser dan seterusnya yang pada kan apa sih? Coba deh, bentar deh. Generasi sunat itu alatnya apa sih? Pertama, bambu? Enggak dari zaman dulu. Oke. Bambu pertama. Berarti bengkong. Oke. Bengkong, Ya, gunting, laser, kauter. Terus clamping. Ini yang lagi dibahas yang ini. Bukan, sistem clamp. Jadi sistem clamp itu sistem jepit. Jadi mirip kayak untuk jepitan tali pusat. Oh iya. Ada alat yang menempel dan itu dilakukan maksudnya alat itu menempel kurang lebih 5-7 hari dan nanti akan dilepaskan gitu. Terus yang ini? Terus berikutnya ada namanya stapler. Nah, staplernya sendiri itu nanti alat canggih yang sekali potong dan menjahit dalam satu waktu. Nah, itu stapler. Harus gue jelasin dulu ya, soalnya banyak beberapa yang tidak mempunyai kompetensi buat membahas, tapi karena ada kasus yang viral, akhirnya macam-macam tuh. Ada yang bilang keuntungan kerugian dan ternyata gue cek ternyata tidak sesuai. Jadi untuk teman-teman di sini media dan lain hal harus tanyanya sama orang yang kompeten untuk menjawabnya. Artinya dari segi ini dia sudah pernah megang nih. Teman-teman media, jadi ibaratnya udah megang konvensional, dia udah megang dulu clamp, dia udah megang kauter atau laser, dia harus megang ZSR. Jadi biar tahu dong perbedaannya apa. Dan itu yang akhirnya harusnya baiknya seperti itu. Oke. Kita masuk ke kaidah ini. Nah, terus habis itu kita menemukan namanya alat ESU atau electrosurgical unit. Jadi ibaratnya alat ini menggunakan elektroda atau listrik. Nah, ini yang kita gunakan. Tapi harusnya pakai isolator. Jadi kita pakai namanya gland protector gitu loh. Untuk apa fungsinya? Menahan? Jadi ibaratnya yang waktu kita pernah bahas. Jadi nanti coba dilihat video kami yang sebelumnya. Nah, itu kita pakainya namanya gland protector. Jadi itu alat itu pakainya isolator. Nah, isolator atau penanganan khusus. Jadi untuk supaya apa? Kelistrikannya tidak sampai menyentuh daerah yang tidak kita inginkan. Nah, gitu. oke. Nah, ini dapat ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Oke. Alat yang dipakai sama dokter udah bisa diomongin belum sih namanya? Kan soalnya di sini katanya berita yang beredar kan dokter inisial IL kan. Nah, alat itu namanya apa? Yang dipakai sama dokter Monopolar. Lu udah pernah pakai, Dok? Sudah. So far so good ya. Alhamdulillah. Ya. Atas izin Allah. Iya, di Safubot. Enggak. Bukan. Safubot punya metode yang berbeda. Alat yang hampir mirip tapi kelistrikannya lebih aman. Oke. Tadi gue dengar katanya alat ini masih diuji. Loh, kok boleh lolos jadi untuk kan langsung komersil? Jadi gini, alat itu memang biasa dipakai untuk operasi bedah. Di ruang OK, tindakan operasi biasanya. Nah, biasanya itu dilakukan memang jadi ibaratnya harus dengan sesuai kaidahnya gitu. Oke. Jadi, nah kalau gue melihat, jadi sebenarnya pemotongannya benar, cuman mungkin koreksi dari angkanya gitu, mungkin terlalu besar dan lain hal kan. Gue tidak bisa menjustifikasi karena sampai batas mana gue belum tahu cara pemakaian yang beliau pakai. Tapi Ya kan dong? lu udah pernah pakai, Dok? Iya, tapi kan ada batasan. Oh, coba boleh tahu gak cara kerjanya si alat ini? Oke, cara kerjanya itu jadi Pak, sorry dipotong, coba biar kita sama-sama tahu ya. Kita munculin gambarnya kali ya. Iya, kalau ESU bisa ya? bisa dicek. Bisa ya? Coba ketik dong, Dim. Monopolar ESU. Monopolar ESU ya, jangan pakai A ya. Iya. ESSU. Kita buka, kayak apa sih bentuknya? Gue penasaran sama. Nah, ini. Nah, oke. Mana sih alatnya? Nah, ini nih. Ini langsung aja kelistrikannya. Oke. Itu. Alatnya mana? Alatnya kurang lebih seperti ini. Yang mana?
Jadi kalau alatnya coba Alatnya doang. Gue penasaran kok Sama bisa alatnya ya. malpraktek tuh, cara kerjanya seperti apa kan? Kok bisa kebakar tuh? Jadi gue jelasin dulu malpraktek yang gue tangkep nih. Tapi kalau misalkan mau dari segi pandang hukum, lu mungkin panggil dari MKEK ya. Jadi ibaratnya dokter spesialis yang memang sarjana hukumnya. Jadi kalau yang gue tangkap adalah kalau dibilang malpraktek adalah suatu kesengajaan dengan melalaikan suatu ini. Jadi SOP-nya tidak sesuai, melanggar SOP dan nanti akhirnya menyebabkan cacat permanen dan kematian. Sebentar, ini kan malpraktek dong. Kan melanggar SOP. Kalau dibilang SOP enggak. Loh, itu kan. Karena sesuai sebenarnya, Der. Lah masa kebakar nggak sesuai SOP, Dok? Jadi gini, karena sesuai sebenarnya dia cara motongnya, cara bersihin alatnya. Iya, maksud gua kan kebakar. Ya kebakar berarti kan ada pelanggaran SOP di situ. Jadi gini, nah itu yang maksudnya nanti di kaidahnya karena sebenarnya sudah masuk ke ranah nanti pengadilan nih. Nanti kita lihat aja. Oh, bentar. Berarti dia keukurnya ketika memang udah sembuh. Berarti dia itu nggak malpraktek gitu. Loh, tapi kan ada waktu tenggangnya memang harus dia rasakan keperihannya, kesakitannya, uang, material dan seterusnya. Nah itu gue nggak tahu karena di situnya. Jadi makanya gue bilang tadi, coba panggil dokter hukumnya. Atau kita lihat nanti kaidah hukumnya bagaimana. Karena kan kalau hukum itu ada titik koma dan lain halnya gitu loh. Jadi mengikat, kalau yang setahu gua, jadi tidak menghitung dari situnya, tapi nanti dihitung kalau dari malprakteknya tadi cacat permanen atau memang dia nanti menyebabkan kematian gitu. Paham, tapi kan dia kan udah sembuh nih katanya. Katanya si anak ini. Belum tahu. Jadi gini, kalau menurut versi, nah ini ada dua versi. Kalau menurut dari orang tua, belum. Oke. Nah, kalau menurut dari sini karena sudah fungsi udah baik dan segala macam sudah oke dan segala macamnya gitu-gitu loh. Tapi nggak fair lah kalau gitu dokter sembarangan dong. Tinggal gampang udah ntar yang pertama ya memang iya qadarullah. Yang kedua udah kalau ntar yang penting lihat ujungnya aja Bu. Kalau ujungnya sembuh berarti saya aman. Maksud jadi sembarangan pengerjaannya. Nggak gitu Der. Karena kan ibaratnya SOP. Standar operasional pengerjaan. Jadi kalau pengerjaannya sesuai dan itu ya memang kadang gini. Gua ngambil contoh ya Der ya. Beberapa pasien gua nih, nggak semua alhamdulillah. Gua ngerjain pasien Der, bagus banget, masya Allah, cakep. Terus kita nggak bisa ngindarin 1%. 1% itu blind kita bilangnya. Berdarah. Ayo. Dari gini. Pasien gua alhamdulillah pasien Safubot deh, oke. Pasien gua sekitar 5.000-an lebih Safubot selama ini. Kaya juga betul Dok ya. Bahas kayaknya noh. Gitu. Alhamdulillah dikasih izin sama Allah, dipercayakan. Oke ya. Pantesan mobil lo bagus tuh di parkiran depan. Salam. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lupa nih keburu ngeblank nih gua. Iya. Oke. Jadi, pasien dari 5.000 itu pas ada yang bleeding Der. Tapi enggak sampai 10. Ibaratnya nih, nauzubillah min dzalik ya, jangan lagi deh. Itu tetap 1% hitungannya. Udah cakep, udah ganteng, udah masya Allah, tabarakallah, udah cakep nih gitu. Ternyata pas pulang ke rumah bleeding berdarah. Bleeding berdarah termasuk lo hitungin. Tetap segala sesuatu apapun namanya tindakan operatif pasti ada namanya resiko. Termasuk perdarahan. Oke. Walaupun kecil. Lo kan udah bilang nih waktu gua pertama kita kesini. Gua kesini kan gue bilang Safubot pakai alat ini yang meminimalisir resiko perdarahan hampir kecil, sangat kecil insya Allah. Nah tapi Allah berkehendak lain. Apa? Ya Allah alam. Makanya gue bilang kadang itu yang kita nggak bisa hindarin. Makanya dalam kasus ini gue balik lagi ke sini untuk standar dia cerita ke gue pribadi. Dok coba jelasin bagaimana caranya. Bla 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 bla. Gua ngelihat di situ SOP ya, nggak ada yang salah. Nah, apa dari alat gua nggak tahu. Wallahu alam. Nanti ini karena sudah masuk ranah pengadilan, nanti biarkanlah nanti pengadilan dan ahli-ahli yang nanti menjawab bagaimana. Apa dari alatnya? Kan kita nggak ada yang tahu. Lu colokin ternyata error, terus lu bilang ini kesalahan gue. Padahal
bagus nih alat gitu. Gitu. Jadi ibaratnya Oke. segala sesuatu itu ada pasti presentase Ya. yang memang Ya. itu kita nggak bisa sentuh gitu. Betul. Ya memang kita nggak sempurna juga kan. Pasti manusia itu tempatnya salah segala macam keliru. Nah, tapi pertanyaan gue gini, Dok. Alat itu berapa harganya? Lumayan. Puluhan juta. Iya. Oke, beliau punya tuh alatnya. Iya. Alat itu atas nama siapa? Pribadi atau klinik? Pribadi dibeliin lagi. Dibeliin sama siapa? Gue dapat ceritanya nih. Sebenarnya gini. Gue tidak mau memberatkan salah satu pihak, cuman gini, nggak semua dokter lo teman-teman itu sekaya raya yang dilihat, gitu loh. Dan ini gue baru dapat ceritanya, ternyata beliau ini dibelikan sama orang tuanya karena ngelihat antusiasnya seniornya pakai alat itu. Masya Allah. Oh, oke, gue husnuzon nih. Nah. Dengan tujuan dokter ini pengen betul-betul mengikuti perkembangan zaman, hasilnya terbaik, pengen menyenangkan pasien, ya kan, yang berujung dengan keindahan dan seterusnya, happy semua sama-sama gitu kan, atau mempercepat jalannya proses operasi. Niatnya itu. Niatnya itu. Kalau gue tangkap dan itu gue ngobrol loh. Wah, Masya Allah sih memang. Cuman wallahu alam terus akhir kasusnya gini. Dan sebenarnya ini sudah masuk mediasi. Sudah masuk mediasi dan ini sudah dioperasi. Pasien ini sudah dioperasi dan dilakukan perkembangan. Jadi sudah ibaratnya kalau menurut beliau itu katanya sudah sembuh. Sudah ibaratnya dalam proses sembuh. Dalam proses sembuh, jadi tinggal menunggu bagaimana akhirnya. Sampai nanti katanya kabar yang terakhir yang gue dapatkan itu adalah nanti ketika memang dia kurang baik akan dilakukan rekonstruksi ulang. Jadi kayak misalkan tambahin kulit atau segala macamnya. Kulit siapa noh? Jadi gini loh Der. Jadi segala sesuatu kalau misalkan sudah dilakukan tindakan, kalau misalkan kurang nanti biasanya akan ditambahin kulit. Misalkan dari mana, dari daerah pubisnya itu bisa ditambahin ke situ. Pubis apa sih? Pubis itu daerah di atas penis. Nah, jadi ibaratnya gini nih Gimana penis di atasnya itu kan ada yang ngejendol tuh. Nah, Oh, iya. biasanya Yang- ditumbuhin bulu. Nah, oke itu namanya pubis. Oh, sama ya, kita bentuknya sama ya, bulunya di situ ya. Iya dong, masa beda Bapak? Oke, boleh kasih tahu nggak cara kerjanya bisa berujung fatal ini gimana sih? Maksudnya apakah memang alat ini ternyata begitu dipakai itu memang nggak layak, jadi nggak perlu inovasi? Sampai akhirnya nanti gue juga mau tahu nih peran dari pemerintah, Kementerian Kesehatan terhadap alat ini gimana? Kalau memang ternyata alat ini bermasalah, ya mohon mungkin dengan maslahat yang diketahui bersama atau mungkin dari regulator pasti lebih paham lah ya, penguasa kita, pemerintah kita pasti paham. Stop aja udah, nggak usah pakai alat-alat begini, gaya-gayaan istilahnya begitu. Ya maaf ya, kita ngomong awam nih ya, maksudnya kan gue membela pasien nih. Coba, ini alatnya gimana sih tadi, mana? Coba, gue pengen tahu letak kesalahannya ada di mana? Mana Dim? Mana tadi gambarnya? Coba, ini penis nih, ini penis nih, ini contoh nih. Nih, meskipun nggak segede ini juga ya. Oke. Gimana sih alatnya, mana alatnya coba? Gue pengen tahu kebakar gimana ceritanya sih, ada yang numpain minyak tanah apa gimana Ada sih? yang, nah ini dia nih alatnya. Nah oke. Mana Nah, alatnya? dia nih. Itu. Jadi Der, gue harus jelasin dulu ya teman-teman Iya, ya. Jadi Klik. perbedaan nanti itu ESU ini ada perbedaan. Jadi ESU ini Electrosurgical Unit. Itu ini monopolar. Artinya monopolar itu arusnya itu satu muter tuh. Jadi muter itu ya, petunjuk yang itu tuh. Jadi dia muter ke alat, habis itu nanti dia memotong pasien. Nah nanti ditangkap lagi sama titik negatif yang di bawah. Ini plat ground namanya. Plat ground akhirnya nanti masuk lagi, nanti diolah lagi di dalamnya gitu loh. Jadi alatnya kayak apa? Kayak solder. Bener mirip kayak gini. Ini Oh, ini. ininya apa pennya? Yang buat motong. Iya, jadi pennya. Terus yang listriknya dan kebakaran itu gimana? Jadi gini, ini alat listrik masuk ke sini ke tubuh Si stabilizer itu iya, lah ceritanya. betul. Masuk ke solder itu. Masuk ke solder ini kan dia ada listriknya tuh. Nah, dia motong. Nah, motong habis itu nanti aliran listrik diterima sama tubuh masuk ditangkap sama plat sama pasien, plat ground baru nanti masuk ke dalam tubuh. Jadi ibaratnya kalau listrik tuh ibaratnya gini. Listrik di dalam ini dia harus muter, teman-teman. Tuh, positif gini. Jadi dari keluar positif ditangkap sama pasien, dibuang lagi ke negatif buang lagi ke mesin gitu. Oke. Nah, plat ground ini di mana letaknya? Ditempelnya di paha atau di bagian terdekat dari yang akan dilakukan tindakan bedahnya.
Oh, buat arus listrik ya? Betul sekali. Nanti ditangkapnya. Oh, plat yang kayaknya gue pernah waktu itu penanganan apa ya? Gue juga ditempelin di bagian bawah itu. Iya, kurang apa lebih ya gitu. itu ya? Waktu itu gue lupa lah. Anyway. Pokoknya kalau operasi pakai ini Iya, semua. benar. Kalau lu di ruang tindakan operasi sebenarnya ini. Oke. Nah, sebenarnya alat ini udah dipakai sejak lama. Cuman memang kadang regulasi, terus habis itu alatnya bagaimana, kan gue juga nggak tahu alatnya. Jadi gini, tiap alat itu beda-beda ukurannya. Misalkan gue dapat merek apa, terus habis itu nanti merek berikutnya, itu kan beda settingannya. Apakah settingannya sesuai? Apakah nanti berapa wattnya itu sesuai? Nah itu kan yang juga nanti dihitung. Seberapa lu besarin wattnya, itu akan seberapa besar juga arus yang akan diterima sama tubuh pasien. Gitu. Oh itu ketinggian wattnya mungkin jadi panas, kebakar. Bisa. Nah ini penasaran gue. Listrik di ujung solder alat itu. Kenapa harus listrik? Itu dulu deh. Kenapa akhirnya kita beralih ke sini? Karena ibaratnya gini, karena ibaratnya nggak ada efek gini, efek terbakar, efek dan apa. Tapi kalau penggunaannya misalkan apa teledor dari alat, apa kelemahan dari alat atau pengetahuan untuk settingan alat kan gua nggak tahu. Nah apa dari situ terus akhirnya listriknya kebesaran yang ditangkap sama pasien kebakar dan itu juga banyak sebenarnya. Oke, maksud gue sesimpel gini sih dok. Artinya apakah mempengaruhi kecepatan? Cara potongnya, apakah memang cepat kering? Maksud gue ini efek, side effect ketika kita menggunakan alatnya bukan pakai yang apa yang laser sebelum itu, namanya tadi? Kauter. Iya kauter sama ini apa perbandingan signifikannya? Apakah yang ini jadi cepat kering penis kita, atau mungkin nggak berdarah, atau mungkin lebih cepat, lebih enak motongnya? Maksud gue itu biar orang tahu kalau memang ternyata perbedaannya nggak sangat jauh. Terus harus malah pakai alat ini dipaksakan biar ceritanya inovasi atau perkembangan zaman baru dan lain sebagainya. Kenapa harus beralih gitu? Itu maksud gue. Oke. Apa coba? Jadi gini, ketika kita pakai panas gitu ya, pakai heat, kita nggak bisa controlling. Heatnya ibaratnya gini, heatnya itu akan langsung panas gitu, Der. Oke. Membara potong. Sama kayak sistem KAI. Jadi ibaratnya kalau misalkan lu masih yang batasnya kecil, bisa nggak motong gitu? Enggak. Jadi ibaratnya gini. Nah kalau ini dengan sekecil apapun, jadi kita masih bisa touch. Dikecilin. Oh masih bisa motong kok. Yuk kita kecilin lagi. Oh bisa masih. Jadi ibaratnya gini. Semakin kecil watt yang dikeluarkan dari alat itu, semakin juga listrik yang diterima sama pasien. Nah itu sebenarnya. Oke. Nah sekarang kita cara kerjanya nih. Ini penis nih. Gimana caranya? Tadi kan lu sempat jelasin di ruangan gue tuh tadi di bagian atas, bagian bawah, potongnya ini apa segala macamnya. Coba gimana sih? Ini penis. Terus? Iya penis. Ibaratnya ini penis ya. Iya. Nah ini kulitnya tarik nih. Ditahan ke dong sama klem. Tahan sama klem. Nah jadi dipotongnya, makanya gue bilang sesuai dengan SOP ada di atas. Yang salah adalah kalau motongnya di bawah. Ya dong, kepotong kepalanya dong. Nah itu yang kejadian mungkin yang kemarin. Gitu loh, bukan yang sekarang. Nah mungkin gue nggak tahu berapa watt yang dikeluarkan karena dokternya sendiri gue nggak tahu ya pakai alatnya apa, berapa wattnya karena gue nggak tanya spesifik dari situ. Nah jadi motong sesuai Der gitu loh. Nah biasanya habis itu udah nih selesai. Hasil yang gue dapatkan di awal hari ketiga kan. Kami tuh punya standar SOP, jadi ibaratnya di foto sebelum sesudah. Jadi bagus. Nah hari ketiga baru muncul tuh kurang baiknya. Nah mungkin apa listriknya kebanyakan di setting di situ bagus, ternyata listrik masuk ke sini terlalu banyak gitu. Lah kan udah ada ukurannya, kenapa dilebih-lebihin? Lah itu kan alat Der, kita juga nggak tahu. Jadi ibaratnya gini. Lu bisa ngukur nggak ampere di situ berapa? Ibaratnya kita tahu ampernya. Ternyata pas lu pegang, ada strumnya gitu loh, nggak sesuai gitu. Jadi itu apa memang dari situ, apa memang dari alatnya, atau memang ketinggian? Gue juga nggak tahu makanya di situ. Nah ini maksudnya edukasi ini gue panggil dokter Oji itu biar orang tua tahu, ya kan, dan mereka juga bisa memilih dong. Ya. Bukan berarti ya memang ya oke kita nggak bisa samaratakan bahwa kalau pakai alat ini berarti bakal berujung sesat, misalnya istilahnya itu bermasalah gitu. Memang iya kita nggak bisa pukul rata di situ. Tapi yang mau jadi pelajaran di sini adalah ternyata fungsi alat ini efek sampingnya kalau memang ada kelalaian dari SDM atau mungkin SDA-nya, nah dampaknya begini nih. Nah jadi saran lu gimana dok? Pakai apa kira-kira? Saran gua tetap dipakai nih alatnya. Oke. Jadi saran gua adalah mengikuti SOP atau petunjuk yang memang sudah kaidah yang kita bikin. Jadi ibaratnya gini. Ini kan listrik. Jadi buat cegahnya apa sih? Pakai isolator.
Nah, isolator tuh apa? Jadi alat yang memang diciptakan buat untuk menghambat aliran listrik ke tubuh pasien. Oh, Gitu. oke. Itu kenapa gue bilang sekarang atau belakangan ini baru kita bikin regulasinya gitu loh. Oh, udah kita temuin nih SOP-nya yang bagus, yang aman seperti apa. Nah, itu baru yang dipublis sama teman-teman dari Asdoki gitu loh. Nah, jadi gue melihat di sini ya, ibaratnya gini. Ini titik tengahnya, jadi ada niatan baik karena ini di Pontianak. Belum ada loh di sana yang bikin sesuatu hal inovasi yang bagus dan segala macam. Ada niat baik di situ dan sebenarnya ini dan terpenting ini insya Allah bisa direkonstruksi gitu loh. Apanya? Jadi bukan kepotong, enggak, bukan kepotong. Ya tapi kan kebakar dalam artian gimana sih aslinya kronologinya ada api di situ? Bukan, karena kan nggak ada api, Karena yang gue bilang ini bukan api yang ditempelkan atau ini bukan kauter yang nempel. Jadi kebakar di situ. itu gosong aja udah. Bukan gosong. Jadi ibaratnya gini, luka bakar kalau kita kena listrik deh, Hitam. langsung enggak. Ungu. Lu langsung basuh hitam nih. Lu langsung basuh putih kan? Iya. Nggak kelihatan kan? Bukan kayak luka bakar terus lu hitam terus habis itu kayak arang kan? Iya. Beda. Nah itu baru nanti hari ketiga baru kelihatan gitu loh. Baru terlihat oh ternyata memang ada listrik yang berlebihan terkena di kepala penisnya gitu. Oh jadi kayak betato tuh pala penisnya ya. Kan hitam. Iya benar kan? Iya. Oke. Jadi kan fotonya di blur soalnya gue nggak tahu gitu. Apa namanya di kepalanya tuh di helmnya tuh itu hitam. Gosong. Kayak apa sih? Jadi bagian kepalanya itu putih. Nah itu yang nanti kematian jaringan. Tapi nggak semua. Jadi nanti itu dan yang gue dapat lagi direkonstruksi, lagi diperbaiki dan fungsinya sudah mulai keluar. Maksudnya jadi fungsi sensitivitasnya masih oke. Jadi terus habis itu fungsi berkemihnya masih oke dan lain hal. Itu yang sebenarnya gini. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Jadi makanya kadang yang gue tanya kemarin adalah fungsinya gimana sih dok? Alhamdulillah bagus dok. Gitu. Dia pun sedih karena ibaratnya kalau fungsi sampai nggak bisa itu akan kepikiran seumur hidup pasti untuk semua operator. Jadi ini alhamdulillah bagus. Nah cuman memang lagi dalam proses. Nah mungkin satu sisi nggak sabar akhirnya muncullah berita viral ini. Iya sih. Berarti gue kebayang tuh cara pemotongannya juga harusnya tepat, bukan begitu nih ini pala nih ini penis. Ditarik kulitnya kan? Gini kan? Ya. Enggak terus-terusan sih. Enggak sekali aja gitu. Iya kan gue nggak tahu, mesti gue pikir biar aman maksudnya jangan terlalu pendek-pendek banget. Ya gitulah sekali. Sepanjang apa? Nih kan sepanjang itu. Oh gitu. Nah. Dijepit. Nanti dijepit dulu. Jepitnya apa namanya tadi? Pakai klem. Nah, harusnya potongan pas begitu dijepit di atasnya. Di atasnya. Jadi kalaupun listriknya bablas kena klem. Kena klem. Kalau di bawah bablas kena pala Kena tuh. kepala. Nah itu yang kebanyakan kejadian errornya ini juga gue sekalian mengingatkan jangan pernah memotong di bawah dari klem. Kebanyakan masih banyak operator di daerah yang masih begitu. Loh kenapa sih? Maksudnya edukasinya memang mereka belajar kan, tahu kan? Harusnya. Loh kenapa dipotong? Enggak apa tingkat kenyamanannya lebih gampang atau gimana? Gue nggak tahu, yang gue dapet ternyata di daerah masih begitu loh. Gitu. Iya alasannya apa? Maksudnya kan bukannya lebih gampang jepit tek di atas tinggal ngeliat tuh, tinggal iya trot bener, gitu. Harusnya. Kenapa di bawah tuh apa? Gaya-gayaan? Nggak tahu Der. Jadi gue tanya kenapa? Karena dulu diajarinnya gitu. Gue tanya yang dulu ngajarinnya kenapa? Karena dulunya jadi nggak habis dan ternyata memang harusnya SOP-nya di atas gini. Kalau lu potong di bawah berarti kena dong sama organnya gitu loh. Iya kena pala. Yes, kepala penis. Gue lurusin. Iya benar. Oke. Nah, kan cerot gitu kan ngilu kena bawahnya kan? Ya, itu yang bahaya. Oh. Makanya dan itu masih banyak dilakukan operator-operator di daerah. Dan kejadian ada lagi kemarin di Lampung. Kalau kemarin kan ada yang kita di Padang ya. Yang kemarin tuh. Ya, ini kemarin di Lampung dan itu kepotongnya caranya begitu. Nah, kok nggak viral? Gue nggak tahu. Kepotongnya gara-gara bawahnya lagi? Yes. Alat yang sama?
Enggak dong. Pakai apa alatnya? Kauter. Gunting aja nggak bisa dong. Gue kayak anak gue gunting aja. Enggak gitu. Gini masalahnya gini, maaf ya. Anak gue tahun ini 6 tahun. Oke. Bawahnya 4 tahun. Yang ketiga 2 tahun. Oke. Selisih 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Gue sebagai orang tua yang tadinya udah yakin bahwa gue pengen sunatin anak gue. Tapi kan biasanya ketemu perempuan, bini gue maksudnya, berubah lagi tuh gue tuh. Jangan masih terlalu kecil apa segala macam. Begitu ada berita beginian, Diangkat, digoreng nih. iyalah, pasti bini gue tuh kan terlalu kecil. Mungkin gara-gara penisnya masih kecil kali, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau agak gedean dikit, ya nggak usah terlalu tua lah, minimal mahasiswa lah. Nanti tambah susah, Der. Enggak. Jangan juga mahasiswa. Oke. Ya pokoknya SD lah, kayak Iya, gue iya, sunat 4 SD. Nah maksud gue jadi kayak begitu kan, pemikirannya kalau semuanya sama ya gimana ya? Maksudnya gara-gara ketakutan misalnya dan seterusnya. Ya meskipun memang sebelum balik ya dia disunat gitu. Tapi kan jadinya kan kayak gini-gini gue ngilu gitu loh. Guntingnya nggak bisa gunting. Jadi gini, segala sesuatu pasti yang tadi ya balik lagi ke gue yang bilang di awal ya, segala sesuatu itu pasti ada plus dan minusnya. Yang penting adalah standar operasinya. Jadi ibaratnya kalau kita sudah punya kaidah standar operasi yang baik dengan cara yang baik gitu ya, insya Allah itu akan diminimalisir. Kecuali memang sudah takdir Allah gitu. Oh iya, kita sekarang kan ngomongin dengan ikhtiar dong. Oke, siap. Kita ngomongin ikhtiarnya kan, berarti beda cerita tuh. Misalnya di luar qadarullah ya berarti kan kita punya kendali. Betul. Jadi yang harus orang tua pikirkan adalah harus cari bagaimana yang kompeten, bagaimana dia memang sudah bagaimana cara penanganan pasiennya, ke depannya bagaimana orang-orang ini sudah berkompetenkah, terus alat ini sudah regulasinya. Nah, itu yang sebenarnya mungkin teman-teman harus lebih aware, orang tua lebih aware. Jangan tahu-tahu habis itu tidak mendiskreditkan tentang kayak misalkan nanti tunggu baksos aja atau nanti tunggu ada sunat massal aja, enggak. Tapi harus tahu dulu sunat massalnya itu siapa yang ngadain, dokter-dokternya bagaimanakah, operatornya sudah berkompetenkah, dia sudah terlatihkah, gitu-gitu. Nah itu yang harus orang tua atau ayah bunda aware gitu. Iya. Dan satu lagi, gua sendiri sering mengedukasi itu gitu loh. Jadi di sekalian nih marketing ditanya sunat, gue mengedukasi bagaimana sih cara untuk dapetin hal yang baik dari misalkan apa sih sunat itu, fimosisnya bagaimana. Fimosis itu yang tadi ya Der. Kalau sempat cerita nih anak lo ujungnya agak kecil. Nah itu yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih dari kemerahan, dari nggak bisa pipis sampai nanti akhirnya dia infeksi saluran kemih yang menghambat tumbuh kembang anak. Hati-hati loh. Makanya buru-buru harus di sunat. Iya sih bener, dan jepitnya ingat di bagian atas. Dipotongnya di bagian atas. Tapi kalau pertanyaannya kalau tiba-tiba mendadak berdiri gimana ya? Jadi kena bawahnya juga tuh? Enggak dong, kan pakai alat. Kan ditahan dong. Iya kan, ditahan. Iya dong. Jadi mau dia berdiri masih aman Der. Dan gue bilang gini, jadi kalau sekarang sekarang itu udah kita nggak pakai, bukan itu lagi caranya. Jadi kita pakai gland protector. Jadi proteksi aman khusus buat untuk glandsnya sendiri. Ini yang gue tunggu tuh. Maksudnya kan kalau nggak terproteksi dengan baik kan bahaya. Masa depan loh. Iya dong. Iya kan, maksudnya bagaimana ntar ucapan dari istrinya anak saya. Iya. Bener loh, anak gue tiga-tiganya cowok. Iya. Dan belum loh ya Eder ya. Janji lu gue tunggu ya. Iya betul. Ntar gue mau ke sapu buat ntar. Gara-gara begini kan jadinya bini gue tuh udah deh, kan dia nggak tahu edukasi. Taunya mungkin gara-gara anak kecil, balita tuh kan penisnya kecil kali, masih kecil belum kelihatan. Jadi mungkin dokternya mesti pakai kaca pembesar kali. Jadi gitu-gitu kan, gue bingung juga jelasinnya ya. Kok rata-rata soalnya kena anak kecil mulu, nggak pernah kelihatan pas udah besar. Nggak diangkat aja dari beneran nggak diangkat aja. Jadi gini, kalau grand protectornya sendiri ada diameter khusus. Jadi dari ukuran bayi sampai dewasa itu ada. Jadi aman insya Allah. Makanya gue bilang. Jadi sebenarnya kalau pakai alat untuk gland protector itu insya Allah akan jauh lebih aman gitu. Kenapa? Coba boleh tahu nggak bedanya? Gland protector itu fungsinya kenapa bisa mengamankan? Oke, coba. Satu, pertama tadi kan isolator ya. Otomatis listrik tidak mengalir. Oke. Kedua nanti benar-benar glandsnya itu tertahan sama alat itu.
Jadi glans itu memang tertahan di situ dan memang yang terjepit hanya kulit yang waktu kita bahas kemarin. Oh, itu mah enak banget ya. Simpel, tinggal serot gitu doang tuh. Dan itu nggak kena dan itu diamankan. Oh, tapi nggak semuanya punya. Kenapa nggak klinik waktu itu dokter tersebut yang di Pontianak pakai alat itu? Oh, mahal ya? Enggak. Jadi sebenarnya ya makanya gue bilang tadi entah edukasinya belum sampai ke beliau apa memang belum ada karena sebenarnya kasus ini sudah 1 apa 2 tahun yang lalu gitu loh. Nah cuman sekarang digoreng lagi gitu. Jadi akhirnya blow up lagi, viral lagi gitu loh Der. Oh, udah lama ya? Yes, dan ini sedang proses mediasi dan itu pasien ini sedang proses pemulihan dan makanya sedang dicek. Habis ini apalagi sih yang akan dilakukan biar apa? Kita tunggu sampai benar-benar baik gitu loh. Ternyata kodarullah dan segala macam akhirnya pecah. Oke, coba kita lihat dong Glenn Protector. Gue mau masuk dong ke ada satu klinik yang memang dia lagi idaman banget sama orang tua dan seterusnya. Memang itu lagi ramai diperbincangkan. Gitu. Banyak yang awalnya iseng-iseng dia pengen nyunatin anaknya ke situ. Awalnya gara-gara viral di Instagram, dokternya lucu, Gitu ya. menghibur dan seterusnya. Taunya malah Masya Allah tabarakallah biiznillah. Iya. Malah aman insya Allah. Masya Hasilnya Allah. bagus, nggak kayak singa. Nggak kayak singa, nggak itu ya, nggak kayak kulit pastel, nah nggak kayak kembang-kembang. Itu curhatan orang zaman dulu tuh. Iya. Nah, ternyata itu akhirnya saya menemukan ternyata safu bot ya. Alhamdulillah. Masuk ya. Masuk. Iya. Coba buka safu bot. Nah ini coba lihat nih, coba lihat. Coba Omes digeser. Oh, Omes juga di situ Oh anaknya. iya dong, coba geser. Nanti ada dokternya deh, ganteng banget kayaknya. Mana sih? Dokternya. Nah itu dia tuh. Oh, yang kanan. Ya, enggak yang Derry. Ya, beliau juga dokter Masud. Beliau di Cikarang. Oh iya. Oh, lu Omes. Oh, temen gue tuh salam buat Omes. Iya. Oh, ternyata Omes anaknya sih. Oh, gue memang Omes itu kan bisa dibilang orang tua tolak ukur suami se-Indonesia. Oh gitu ya. Jadi kalau memang dia bilang anak gue di situ, suami-suami ikut. Oh Masya Allah, tabarakallah ya Jal ya. Enggak, baru gue yang ngomong. Oh iya, oke. Oh, di situ. Nah iya, gitu. Omes saya percaya sih. Ini yang tahu siapa? Yang mana? Ini. Ini Pasha Ungu, kan? Pasha Ungu. Oh, Pasha Ungu anak di situ juga. Iya. Oh. Beliau sama dokter Zaki. Nah, waktu itu di Sentul Anak Omes sama siapa? sama gue. Oh, berarti anaknya Diri Ansan. Iya, sip. Oke. Deal ya? Deal. Oke. Gue mau deal. Tinggal bilang ke bini gue. Nanti telepon gue aja. Bini gue tuh masih terlalu kecil. Gitu mulu. Dan gue goyang. Gue sebagai suami support istri. Bukan takut istri ya. Oh ya, oke. Jadi akhirnya malah ikut Der. Yang bener Jal. Lu di mana dok tugasnya? Di Safubot Sumarekon Bekasi. Oke, sebelum kita buka Safubot, jangan-jangan ada nggak di akun Bekasi yang Glenn Protectornya? Gue penasaran gue. Nggak ada. Waktu itu kan sempat gue share ya. Gambarnya di Google. Di Google Grand Protector nggak ada. Oh, berarti hanya di Safubot. Iya. Udah deh, pilihannya paling tepat. Harga berapa sih kira-kira mau nyunat di situ? Langsung kontak admin aja. Karena jujur Dokter Oji nggak ngerti tuh. Jadi sebenarnya gini, kenapa gua nggak bisa? Karena nanti ada diskon-diskon tertentu. Oh iya. Jadi kayak misalkan nanti ada diskon akhir pekan, diskon tengah bulan, terus diskon lagi liburan musim, gitu-gitu loh banyak. Ada juga diskon. Tenang, diskon buat Deriansah khusus dari Dokter Oji. Ayo, gua kasih satu postingan reels, satu story. Dokter Panji, oke ya, deal. Dokter Panji mau gue kemana ke sini dia? Oh Iya. iya beneran. Iya, dia lama di New York akhirnya balik juga. Iya kan? Iya. Hah? Bukan beda. Panji mana yang kemarin? Bukan Pragiwaksono beda? Bukan. Bukan. Gue pikir itu ownernya. Bukan. Oke, boleh Omes ke situ. Pasha Ungu, Karsa Putri, gue confirm ke situ juga insya Allah. Amin. Oke lah, Safubot ya. Berarti sekarang kita masuk ke Sumarekon Bekasi. Dari Cibubur dekat di Bekasi. Deket dong. Iya, bener. Satu tol doang. Dan gua alamatnya di Keranggan tuh Jati Sampurna, Kota Bekasi. Iya dong. Jadi gua Jati Tinggal Asih. lurus doang, Jal. Iya betul. Iya. Betul. Situ tuh keluar Jati Asih tuh. Nah. Boleh, cakep deh.
Nanti gara-gara tadi tuh gue penasaran nih si Gland Protector itu tuh karena aman. Gue takutnya kebakar lagi kan, masa depan anak gue tuh di situ gitu loh. Belum lagi tuh di hari tua gue kan dia menjadi tulang punggung yang biayain gue. Masya Allah, bener banget. Iya kan, nah jadi harus aman tuh masa depannya. Ya kita nih ikhtiar gitu. Bener. Ada informasi lebih lanjut lagi nggak mengenai Safubot? Enggak sih, kalau misalkan langsung kalau misalkan ayah bunda ingin ini langsung tanyakan ke admin. Terus satu lagi, jadi kalau misalkan mau ada yang mau ditanyakan tentang sunat, coba klik aja di hashtag tanya sunat bersama Om Oji nanti. Oh iya benar, coba lihat di Instagram deh. Ada tuh Ahmad Fahrul Rozi. Iya bener. Tuh, nah Yang bawah. Close dulu. Nah itu tuh. Nah ini kaitan dengan hernia ini banyak juga ditanya sama orang tua tuh. Kok gue pernah lihat orang ini ya? Kayak ini ya. Gue juga kayak pernah lihat deh orang Oh ini. Oh ini. Tanya sunat nih ya. Jadi memang Wah keren. gue bikin wadah memang buat untuk orang tua itu biar tahu bagaimana cara sunat. Kayak misalkan gabungan dari kaitan. Ini pertanyaan dari orang tua. Kaitan sunat dengan hernia ada gak hubungannya? Terus kayak misalkan apa sih dok fimosis? Dan ternyata tadi yang bilang, ternyata banyak penelitian dari dokter anak bilang kalau ketika memang anaknya sudah ada fimosis, yang tadi yang ujung kulitnya kecil, nah itu bisa nyebabin terhambatnya tumbuh kembang anak. Loh berarti bener dong. Orang dulu bilang katanya sunat aja dari kecil biar tinggi. Enggak gitu. Jadi kalau kaitannya sama tinggi itu hoax. Biasanya ini gue bahas loh ditanya sunat. Jadi kalau misalkan langsung berhubungan dengan tinggi tidak, karena biasanya orang dulu benar kayak lu tuh disunatnya itu waktu umur 5 tahun itu di mana pada saat itu sudah hormonalnya lagi tinggi-tingginya. Iya. Jadi setelah sunat akil balik, jadi tingginya kenceng naiknya. Jadi sebenarnya hubungan sunat langsung dengan tinggi badan itu hoax sebenarnya. Tapi kalau untuk yang pertumbuhan itu benar. Karena kenapa? Karena gini, fimosis tadi menyebabkan infeksi saluran kemih yang akhirnya biasanya anak ini akan demam yang berulang. Oke. Demam terus. Jadi gini ya, ayah bunda nanti coba lihat ujung kemaluan anaknya itu kecil nggak ujungnya ya, ditarik ke bawah itu bisa tarik nggak? Nah ini jangan dipaksa, nanti dilihat aja. Terus kalau memang demikian namanya fimosis. Kalau fimosis biasanya disarankan untuk sama dokter anak akan disegera untuk dilakukan tindakan sunat karena nanti biasanya demam tuh berulang tuh Tuh. sembuh begitu lagi, begitu lagi, dan akhirnya oksigenasi ke otaknya kurang, akhirnya tumbuh kembangnya terhambat, berat badan nggak naik, late speech dan lain-lain. Ya Allah, begitu ya. Gara-gara mungkin apa? Kesumbat ada bakteri atau kotoran ya? Betul. Jadi ada bakterinya gitu. Coba cek deh bunda deh ya. Mungkin ayah bunda atau bunda mungkin bisa cek ujung ayahnya. Anaknya. Ya. Maksudnya apakah kepanjang atau kecil? Iya. Tapi bunda udah cek ayahnya? Suaminya? Loh Pak, pasti udah disunat dong. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Lupa gue. Iya. Nah informasi lebih lanjut langsung aja buka websitenya. Ya. Website ada nggak? Ada Untuk website. daftar di mana? Sunat Safubot aja langsung. Sunat Diklik aja. Safubot. Sunat Daftarnya di situ. Ya, bisa di admin situ langsung. Oh, oke. Coba gimana caranya klik link di bio ya? Klik link di bio di Sunat Safubot langsung. Oh, oke. Udah aman. Kalau mau request sama Dokter Oji gimana? Tinggal nanti di notes. Saya mau request sama Dokter Oji. Tapi jangan pas lagi libur, full book. Oh, berarti udah banyak banget pasiennya ya? Alhamdulillah Der. Oh gitu, Masya Allah ya. Masya Allah. Komisinya gede juga ya. Alhamdulillah. Setelah sekian lama, lu tahu kan gue cerita sama lo gimana perjuangan gue sampai di titik ini gitu. Nonton episode yang kemarin. Yang kemarin tuh, itu perjuangannya sampai jual mobil. Gue pikir dokter semua kaya-kaya loh. Enggak. Wong lo enggak. Lu tahu dokter yang ini menangis darah juga. Jadi ibaratnya punya proses yang dokter tadi. Itu yang kasus kebakar itu. Yes. Dia orang susah. Jadi ibaratnya dia berdarah-darah buat kasus ini. Ya semoga kita doakan. Saya nggak berpihak sama yang lain. Jadi semoga bunda sama ayahnya yang tadi pasiennya diberikan jalan yang terbaik. Anaknya sembuh total, tidak ada kekurangan satu apapun. Dokter sehat. Amin. Dan nanti dapat yang gue dengar kemarin udah mulai goyang-goyang, stres juga. Semoga dimudahkan dan dilancarkan ya dok usahanya. Oh itu kliniknya dia soalnya. Ya kalau gue nggak tahu. Mungkin ya. Kasian juga ya. Apa goyang stresnya kenapa dokter?
Ya karena kalau kayak gini pasti dapat impact lah semua. Dari keluarganya, dari anaknya, dari itu. Jadi ibaratnya semua. Oh, nggak bisa ganti profesi kayak gue. Yaudah deh, gue cabut aja deh, membahayakan gue ke dokter kandungan aja deh. Nggak bisa. Lah kan gue nanya. Gue nanya. Lah kan semuanya ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Dan katanya gini, Der. Katanya seorang yang tangguh itu, pelaut yang tangguh tidak dibentuk oleh laut yang tenang. Asik. Bener gak? Jadi harus nemuin badai dulu. Kayak kemarin gue berdarah-darah, semua gue jual-jualin, nggak punya apa-apa. Allah buka pintunya, Masya Allah dari sini. Betul. Jadi kalau memang mau jago naik motor harus bisa ngerasain jatuh dulu ya. Iya. Berarti gimana targetnya? Mesti berapa penis lagi yang akan dibakar? Enggak dong, enggak gitu. Lah, katanya biar makin tahu, biar makin Enggak jago. gitu. Semoga ini jadi gini. Enggak dong, jangan sampai dong. Enggak boleh ya, enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Ini disclaimer-nya adalah ini pelajaran buat saya pribadi, buat semua operator agar lebih berhati-hati dan komunikasi dengan kedua belah pihak, orang tua dan pasien itu secara baik. Nah, itu yang terpenting. Betul. Bagaimanapun kerjaan kita udah bagus, cakep gimana kalau komunikasi kita dengan orang tua tidak baik atau dengan pasien tidak baik, akan salah. Iya, itu yang harus ditekankan. Oke lah, insya Allah nih buat para orang tua nih, pilih dokter Oji ya. Amin. Iya bener dong. Bisa ke rumah juga gak sih? Enggak. Kenapa enggak? Ayo gue jawab. Kenapa? Karena Safubot sendiri adalah menawarkan experience sunatnya, bukan tentang sunatnya. Jadi kita bukan menawarkan sunatnya, Jal. Dia udah ngerti itu strategi loh. Enggak, gue belajar dari kasih solusi ini loh. Jadi tiap gue ini gue lihat oh ternyata begini ya, marketing itu adalah heart to heart, menyentuh dari customernya, bener gak sih? Iya betul. Bener ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya harus ketemu tuh antara pasiennya bagaimana, nanti harus direview dari pasien tuh gimana. Oh ternyata dapat ini, dan itu jadi bola salju. Iya bener gak sih? Keren. Bener gak sih? Gue udah bener. Iya. Jadi ibaratnya gitu. Jadi kasih solusi ini juga ngajarin saya gimana jadi marketing, bahwa tidak hanya menjual jasa sunat, tapi marketing sunat tuh seperti apa sih? Jadi ke pasiennya. Jadi kita tawarkan experience-nya. Jadi makanya tuh kalau Safubot kan lucu-lucu tuh, Der. Jadi gua dapat dari lo gitu. Jadi dari awal bentuknya gimana? Oh biar catchy nih dilihat sama anak-anak. Jadi instagramable gitu dilihat sama orang tua. Dia udah ngerti, paham banget ya. Jangan jago-jago, maksudnya udah dokter, kaya, pinter marketing lagi. Ntar gue apaan dapetnya? Amin. Lu pasti dapat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih. Kan itu ini apa? Jariah buat dari lu, Jal gitu. Jago emang, mau murid Ustadz Riyad Badre emang. Masya Allah. Sip, nanti teman-teman informasi lebih lanjut langsung klik aja, coba nanti di websitenya atau di bio ya. Siap. Pilih aja dokter Oji gitu. Tinggal mau dibentuk bisa apa aja bisa kan? Enggak gitu. Kan kalau sekarang kiblatnya kita Korea. Jadi ibaratnya ganteng atas, ganteng bawah, Jal. Kita kasih solusi.